Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP ST MKes IPU ASEAN ENG, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam mata kuliah Kewarganegaraan dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Anggun Maulidia Putri Magani, Berlian Putri, Bian Ayosa Abinaya, Fadil Muhammad Akmal, Kanisha Dinda, Muhammad Aditya, Sheila Rosita. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. DRH Auliani AM, DS, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Gugus Irianto MSA PhD AK, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. DRS Abdul Hakim MSI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Dekan VIA, DRS Andi Fefta Wijaya MDA PhD, Kaprodi S1 Administrasi Bisnis, Nila Firdausi, Nuzula Esos MSI PhD, dan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP ST, MKes IPU ASEAN ENG. Saya akan membacakan daftar isi dari presentasi hari ini. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian ada bab 2 mengenai isi, berisi dasar hukum, tinjauan teoritis, tinjauan empiris, dan hasil pembahasan. Bab 3 berisi penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya, Anggun. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografis atau pertimbangan geografi wilayah teritorial. Suatu negara yang jika dilaksanakan akan berdampak langsung atau tidak langsung pada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Menurut Zubaidi tahun 2007, geopolitik merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, geopolitik sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional dan memiliki dampak pada suatu negara. Yang kedua, wawasan Nusantara mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai keberagaman yang ada. Yang ketiga, geopolitik dan wawasan Nusantara memiliki hubungan dalam keberlangsungan bangsa Indonesia. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara? Kedua, bagaimana dasar pemikiran dari geopolitik Indonesia? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wawasan Nusantara? Keempat, bagaimana hubungan wawasan Nusantara dengan geopolitik Indonesia? Kelima, apa implementasi dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Tujuan. 1. Untuk mendeskripsikan yang dimaksud geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Kedua, untuk memaparkan dasar pemikiran dari geopolitik Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara. Keempat, untuk memaparkan hubungan wawasan Nusantara dengan geopolitik Indonesia. Kelima, untuk mengetahui implementasi dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
Kemudian manfaat yang pertama bagi penulis sebagai sarana menambah pengetahuan mengenai dunia politik, khususnya tentang geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Yang kedua bagi pembaca sebagai sumber pengetahuan mengenai dunia politik selain dari buku-buku pelajaran. Yang ketiga bagi pemerintah sebagai referensi kebijakan pemerintah untuk menciptakan sistem politik suatu negara berdasarkan wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Yang keempat, sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin menggali tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kemudian bab 2 yang diisi, yang pertama dasar hukum. 1. Pancasila. Cita-cita luhur negara kita adalah menghapus penjajahan dan mempertahankan integritas, seperti yang tertampung secara general dalam sila-sila Pancasila. Pada pengimplementasiannya, Pancasila berperan sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan landasan negara. Tidak heran apabila cara pandang rakyat Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila untuk kemakmuran bangsanya, menurut Sunardi tahun 2003. Yang kedua, UUD 1945. Wawasan yang dianut dunia politik negara Indonesia untuk menciptakan kebijakan-kebijakan mengenai wilayah, geografi, dan antropologi negaranya disebut dengan wawasan Nusantara. UUD 1945 berperan sebagai konstitusi negara yang melandasi pelaksanaan geopolitik Indonesia yang berbasis wawasan Nusantara, mengutip dari Harisawaksita tahun 2007. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 tahun 1973. Dalam relasi dengan bahasan mengenai wawasan Nusantara, MPR mengeluarkan ketetapan pada tahun 1975. TAP MPR Republik Indonesia nomor 4 tahun 1975 tentang garis-garis besar haluan negara menyatakan bahwa wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian geopolitik menurut para ahli dunia. Menurut Dwi Suliswiro Triwahyuningsih dan Dik Baihaqi Arif di tahun 2012, istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Frederick Ratzel tahun 1944 sampai 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kagan pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer di tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied politik geografi. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang kedua, yaitu geopolitik sebagai ilmu, yaitu hendaknya memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, yaitu hendak menjadi wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Profesor Dr. Wan Usman menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam. Menurut Profesor Muladi dari kelompok kerja Lemhanas tahun 1999 menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional
bersifat kultural, dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, menurut Irwan Gesmi di tahun 2018. Selanjutnya, tinjauan empiris. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Setiawan pada tahun 2017 yaitu mengenai kontribusi tingkat pemahaman konsepsi wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalisme dan karakter kebangsaan mahasiswa di Universitas Negeri Medan, Indonesia, di mana menghasilkan data yang menunjukkan pertama, kecenderungan pemahaman mahasiswa terhadap konsepsi wawasan Nusantara secara umum berada pada tingkat sedang, yakni 40,84%. Yang kedua, kecenderungan sikap nasionalisme mahasiswa secara umum berada pada tingkat sedang, yakni 38,34%. Yang ketiga, kecenderungan karakter kebangsaan mahasiswa secara umum berada pada tingkat rendah, yakni 45,83%. Yang keempat, pemahaman mahasiswa mengenai konsepsi wawasan Nusantara memiliki korelasi yang kuat dengan sikap nasionalisme, yakni dengan terhitung sebesar 0,853. Dan yang terakhir, pemahaman mahasiswa mengenai konsepsi wawasan Nusantara memiliki korelasi yang sedang dengan karakter kebangsaan dengan terhitung sebesar 0,683. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, yakni pertimbangan geografi dan wilayah teritorial suatu negara, yang jika dilaksanakan akan berdampak langsung atau tidak langsung pada sistem politik suatu negara. Selain itu, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah. Dan bisa berguna bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geopolitik yang berbasis wawasan Nusantara di Indonesia berpondasi di atas 1. Pancasila. A. Penerapan hak asasi manusia seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. B. Mengutamakan kebutuhan masyarakat daripada individu dan golongan. Dan C. Pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua ada dari UUD 1945. A. Bentuk dan kedaulatan bab 1 pasal 1. B. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berwujud republik. C. Kedaulatan hadir di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. D. Kekuasaan pemerintah negara, bab 3 pasal 4 dan 5, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945. E. Sistem pemerintahan dalam UUD 1945. F. Indonesia ialah negara yang berlandaskan atas hukum dan tidak berlandaskan atas kekuasaan belaka. G. Pemerintahan berlandaskan atas sistem konstitusi dan tidak berlandaskan absolutisme. Yang ketiga ada dari TAP MPR nomor 4 tahun 1973. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dua, pembahasan. Negara Indonesia awalnya tidak memiliki pedoman atau landasan untuk menjalani politik negara.
Menurut Setiawan, pada tahun 2017 hingga pada tahun 1966 dicetuskanlah istilah wawasan Nusantara dalam suatu seminar pertahanan keamanan. Namun, wawasan Nusantara yang dilahirkan dalam seminar itu belum merupakan suatu konsepsi sebagaimana yang dikenal sekarang, melainkan baru merupakan suatu wawasan bagi pengembangan kekuatan pertahanan keamanan. Hingga akhirnya, wawasan Nusantara menginternalisasikan dirinya ke dalam politik negara Indonesia. Segala keputusan dan peraturan yang dirintis oleh lembaga negara harus berlandaskan wawasan nasional ini, karena wawasan Nusantara menjunjung tinggi cita-cita luhur negara kita yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Disimpulkan bahwa pemahaman konsepsi wawasan Nusantara, sikap nasionalisme, dan juga karakter kebangsaan di diri para pemuda masih perlu ditingkatkan. Menurut Setiawan pada tahun 2017, data ini menjadi temuan perlunya rancangan pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran di universitas mengenai wawasan Nusantara melalui pembelajaran yang kontekstual. Penyajian materi konsepsi wawasan Nusantara dengan mengangkat kasus-kasus faktual dapat menjadi stimulus bagi mahasiswa dalam memahami konsepsi wawasan Nusantara, penginternalisasian nilai-nilai nasionalisme, dan karakter kebangsaan. Bab 3 penutup. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Geopolitik yang berbasis wawasan Nusantara di Indonesia berpondasi di atas Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR nomor 4 tahun 1973 tentang GBHN. Wawasan yang dianut di dunia politik negara Indonesia untuk menciptakan kebijakan-kebijakan mengenai wilayah, geografi, dan antropologi negaranya disebut dengan wawasan Nusantara. UUD 1945 berperan sebagai konstitusi negara yang melandasi pelaksanaan geopolitik Indonesia yang berbasis wawasan Nusantara. Sumber pokok wawasan Nusantara ada dalam Undang-Undang 1945 adalah salah satu bentuk pengimplementasian wawasan Nusantara dalam menetapkan keputusan politik negara adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah archipelago yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang terkandung di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan utuh dan bulat. Untuk mengukuhkan ini, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan kata lain, keputusan politik ini mengaitkan kedaulatan negara dengan mengubah ketetapan geografis negara, yaitu garis atau wilayah laut. Negara Indonesia merupakan negara yang dihuni, dilestarikan, dibangun, dan diperjuangkan oleh individu-individu yang berlatar belakang segala macam etnis serta ras. Perbedaan di antara masyarakat dapat menjadi sumber dari kehancuran persatuan Indonesia. Akan tetapi, hukum ada untuk melindungi dan menjadi sebuah dasar dari keadilan yang menjunjung ketuhanan dan persatuan sesuai dengan cita-cita luhur negara yang disematkan di sila-sila Pancasila. Hukum yang dianut dunia politik negara Indonesia untuk menciptakan kebijakan-kebijakan mengenai wilayah, geografi, dan antropologi negaranya disebut dengan wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah menjadi sebuah pedoman ketika lembaga-lembaga negara Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan politik dengan lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok, etnis, atau daerah sendiri. Yang kedua, saran. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang baik, seperti cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa. Bahwasanya ketentraman negara dan persatuan bangsa ada di tangan masyarakat. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama pemuda penerus bangsa ini, harus saling menghargai satu sama lain, tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Sangat penting bagi anak usia dini untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu tentang Pancasila, Peraturan UUD 1945, dan kewarganegaraan, supaya tahu apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan untuk negara ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.